merasa tidak ada label halalnya, kemudian tidak ada juga sertifikasi halalnya yang ditempelkan atau ditunjukkan, kita bisa tanya, kan pembeli itu udah raja. Hak kita untuk menanyakan halal dan tidak halalnya sebuah makanan yang akan kita makan. Three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, sekarang kita lagi ada di segmen Polas, podcast kelompok 11. Dan sekarang perkenalkan dulu, nama saya Madedina Asidkia. Dan sekarang saya sudah ditemani oleh Ibu Hajah Lilis Nurul Aflah MK. Nah, beliau ini selaku Koordinator Kecamatan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Bagaimana kabar Ibu Lilis? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga Bu Lilis selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Nih, sebelumnya makasih nih Bu udah menyempatkan waktunya untuk di segmen kita podcast kelompok 11. Nah, pada perbincangan hari ini itu kita akan ada perbincangan yang menarik nih Bu, yaitu terkait urgensi makanan halal di masa kini. Nah, tentu teman-teman pasti pada penasaran kan? Nah, untuk karena itu langsung aja ya Bu, sebelumnya nih ya, kan kita udah banyak ya Bu tahu nih terkait makanan-makanan di luar sana itu ada yang halal atau enggak. Nah, tapi kita nih dasarnya sebagai umat Islam itu bagaimana sih Bu? Kenapa di Islam itu kita sangat memperhatikan untuk apa yang akan kita konsumsi, makanan-makanan halal atau haramnya? Gimana tuh Bu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat semuanya yang hari ini hadir dalam kegiatan Podcast BPI kelompok 11 yang hari ini kita akan membahas satu buah tema, ya, bagaimana pentingnya makanan halal di dalam kehidupan manusia, terutama di masa kini. Kalau tadi Kak Mada bilang bahwa seberapa penting ketika kita memakan dan meminum makanan yang notabene-nya halal atau tidak halal di dalam kehidupan kita atau di dalam ibadah kita. Di dalam Al-Baqarah ayat 168 di situ Allah jelas mengatakan kepada kita bahwa hendaklah kita sekalian memakan makanan dan meminum minuman yang jelas-jelas halal. Agar apa? Agar kita termasuk manusia yang mengikuti syariat Allah, tidak mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu memang cenderung menginginkan setiap manusia itu menjadi teman sejati. Maka bagi kita orang Islam, ketika kita memakan, ketika kita meminum, yang akan menjadi aliran darah, yang akan menjadi daging dalam tubuh kita, ketika dikonsumsi tidak dari sesuatu yang halal, maka itu akan berakibat fatal kepada bagaimana hasil dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Insya Allah. Jadi nyambung ya Bu terkait kesehatan kita, terkait makanan itu sangat Islam perhatikan ya. Jadi sangat berbanggalah kita sebagai umat Muslim ya. Jadi segala sesuatu itu kalau Allah sudah mengatur dengan segala ketentuan, dengan segala ketetapan yang dicantumkan di dalam Al-Quran, kemudian dicantumkan oleh baginda Rasul dalam sebuah hadis, artinya bukan Allah itu tidak sayang kepada kita. Kata Allah semua itu baik, tapi di antara yang baik ada yang lebih baik. Maka dalam Islam yang baik itu yang bagaimana, yang menyehatkan, yang halal, yang thayyibah, yang tidak menimbulkan penyakit tapi mendatangkan kesehatan, menumbuhkan semangat untuk beribadah. Gitu, Ya, Mbak Mada. Nah, ketika kita udah tahu nih Bu konsepan dalam Islam tuh kan kita memperhatikan makanan yang akan kita konsumsi. Betul. Nah, tapi sekarang ada istilah sertifikat halal. Sertifikasi halal bahasanya ya, bukan sertifikasi halal. halal. Nah, boleh dong kasih tahu ke teman-teman semua itu apa sih Bu, dan apa yang perlu kita tahu nih sebagai masyarakat di Indonesia itu kenapa makanan harus berlogo bersertifikasi halal? Oke. Tadi kan disebutkan bahwa setiap sesuatu yang Allah sampaikan kepada manusia itu insya Allah baik ya. Tapi untuk lebih meyakinkan setiap apa yang diberikan kepada manusia itu ada label yang bisa kita pertanggungjawabkan, maka kita harus menyertakan label halal.
Nah, sekarang itu sedang digalakan tentang sertifikasi halal terhadap makanan dan minuman. Kenapa penting menjadi sebuah agenda bagi Kementerian Agama itu sendiri untuk menghalalkan setiap produk yang akan dimakan dan diminum? Itu tadi, kalau kita berawal dari segala sesuatu yang tidak baik, maka akan berakibat fatal terhadap hasil ibadah kita kepada Allah. Artinya di situ kan ada konsekuensi katakanlah kalau kita berbuat kesalahan, berbuat dosa itu kan ada yang namanya balasan ya. Kita kan juga nggak kepengen lah mendapatkan tempat yang tidak indah pada akhir waktunya, karena kita kan minta kepada Allah husnul khatimah. Artinya kita minta ditempatkan di dalam surganya Allah. Sementara Allah itu menempatkan manusia di dalam surga adalah jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih itu berasal dari mana? Berasal dari makan minum yang juga bersih, yang juga halal, yang juga baik. Nah, bagaimana sebetulnya mendapatkan sertifikasi halal dari MUI yang sedang digalakkan? Sebetulnya mudah-mudah saja dan bahkan digratiskan untuk dilakukan sertifikasi halal. Sehingga banyak tenaga-tenaga dari para penyuluh diantaranya yang memang merekrut untuk mengajak para pedagang-pedagang yang sekarang itu yang lagi digalakan, pedagang-pedagang misalkan cilok, makanan-makanan ringan ya kayak kalau yang sifatnya mungkin masih sejenis daging-daging memang masih agak sulit, karena kalau daging itu kita kaitannya dengan pemotongan hewan, sementara di kita itu mungkin belum semuanya pemotongan hewan itu melakukan sertifikasi halal. Kita nggak tahu apakah cara memotong menggunakan pisau yang tajam, atau dia membacakan bismillah, atau dia menghadap kiblat, kita kan belum tahu. Jadi sementara yang kita ambil alih itu adalah makanan-makanan ringan yang notabene sering dijual oleh penjual di tempat-tempat sekolah kan begitu ya. Kayaknya itu lebih dulu dicek ya, dicek betul. Caranya gimana ya? Hanya menggunakan KTP, bagaimana cara pengolahan dari awal hingga akhir, tempat mencuci dan lain sebagainya itu juga menjadi satu kriteria. Artinya kalau kita mencuci barang makanan itu berada di dalam kamar mandi. Kamar mandi itu untuk apa fungsinya? Untuk mandi. Khawatirnya kalau kita menggunakan kamar mandi menyertakan ada sesuatu yang najis ketika kita membersihkan makanan, atau mungkin ruangan yang di dalam itu ternyata banyak binatang peliharaan. Misalkan kita naruh burung atau mungkin ada kandang kucing, sementara kita tempat untuk mengolah makanan itu di situ. Itu juga termasuk kriteria, itu tidak akan bisa disertifikasi. Itu kita akan berikan pengarahan bahwa yang betul itu harus di tempat tertentu yang memang terjaga kebersihannya, yang airnya mengalir. Tidak boleh yang tidak mengalir, artinya yang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ternyata yang disertifikasi halal itu makanan yang biasa kita makan ya Bu, iya, jajanan-jajanan yang memang mungkin teman-teman bisa temui di sekolah, di kampus juga kan banyak ya Bu ya. Di rumah-rumah sakit, kalau kita lagi nungguin pasien, itu kan kebanyakan anak-anak itu jajan-jajan yang seperti kita ketahui lah. Walaupun kita juga masih tetap berusaha untuk pedagang-pedagang yang seperti bakso, seperti pokoknya yang makanan-makanan jenis berat yang menggunakan kerjasama dengan pihak lain seperti pemotongan hewan dan lain sebagainya, itu juga kita sedang berupaya ke arah sana. Jadi untuk sementara kita masih berkutat di snack-snack gitu, biar tidak menggunakan pewarna. Kan sekarang kan banyak sekali pewarna dari tekstil gitu kan. Kira-kira kalau dari tekstil halal atau haram? Sebetulnya halal. Karena kan itu tekstil kan buat pakaian kita ya, masa iya buat dimakan? Ya artinya halal, tapi karena dicampurkan untuk makanan jadi haram, karena akan merusak organ tubuh. Oke, itu penjelasannya cukup jelas ya Bu ya terkait sertifikasi halal. Nah, tapi karena mungkin masyarakat juga belum tahu nih Bu, kira-kira peran pemerintah tuh bagaimana Bu untuk menanggapi terkait bersertifikasi halal ini? Iya, kalau untuk masyarakat, karena mungkin ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, ada yang responnya langsung baik, bagus, oke. Ada yang juga masih mikir, artinya begini, ribet ya, cara pengolahannya juga harus dilihat lah. Artinya mungkin kalau yang merasa ribet itu dengan cara pengolahannya, mungkin masih seperti yang tadi
tempatnya belum bagus. Artinya belum bagus ini bukan harus tempat yang gimana, tapi masih mencampurkan mungkin dengan kamar mandi atau mungkin dengan hewan peliharaan. Jadi dia mungkin belum punya tempat cuci yang steril. Nah, cuci yang steril. Jadi mereka mungkin masih keberatan. Biasanya kita yang pedagang-pedagang itu kan kontrak ya. Iya. Notabene kontrak itu seberapa sih ukurannya? Iya, lebih Berarti kecil ya, biasanya lebih petak-petak kecil. Jadi gitu. ya itu aja. Jadi mereka jadi canggung. Jadi ntar lagi deh, nanti lagi deh gitu. Sementara ini gratis loh, nggak pakai bayar. Dan itu prosesnya juga cepat, nggak pakai lama. Asal mau aja. Kan nanti kita juga kalau nanti suatu saat kita ada bantuan dari UMKM untuk masalah sertifikasi sudah keluar, sudah punya, kan kita lebih tenang. Gitu. Jadi masyarakat juga bisa mempercayai ya kira-kira yang Iya, bersertifikasi betul. halal mana, yang tidak mana gitu. Iya, kan kita juga nggak pengen beli kucing dalam karung kan. Iya, betul. Apalagi kalau makanan yang notabene kita orang Islam tahu makanan itu menentukan hasil ibadah kita, apakah kita termasuk yang celaka atau kita masuk yang selamat. Nah, itu kan berarti kita akan lebih hati-hati. Ini kira-kira ada nggak label halalnya? Nah, kira-kira Bu, kalau kita sebagai masyarakat awam nih Bu, untuk membedakan makanan yang halal dan haram, tentunya yang diutamakan kita harus tahu dong pasti halal. Tapi apakah gimana sih yang caranya udah bersertifikasi halal gitu? Nah, membedakannya antara yang sudah atau tidak? Kalau yang paling gampang ya yang sudah ada labelnya. Jadi itu terlihat ya Bu? Iya, kemudian kalau memang kita pedagang ini memang komitmen, dia akan menempelkan sertifikasi halalnya walaupun hanya di gerobak. Artinya bahwa makanan ini cetrek gitu ya, dia lanting mungkin dia tempel di kaca yang kecil, misalkan kayak cilok misalkan ya, dia udah punya sertifikasi halal, tinggal di fotokopi, kemudian dilaminating, tinggal dicepet. Jadi kita lihat, oh sudah halal ya bang ya, oh sudah bagus ya bang ya gitu. Tapi kan masih ada yang mungkin malu-malu ya kalau misalkan kita merasa tidak ada label halalnya, kemudian tidak ada juga sertifikasi halalnya yang ditempelkan atau ditonjolkan, kita bisa tanya, kan pembeli itu udah raja, hak kita untuk menanyakan halal dan tidak halalnya sebuah makanan yang akan kita makan. Jadi kita jangan sampai merasa nggak enak, nanti kita udah niat makan sementara dia nggak punya sertifikasi halal, kita juga nggak tahu jenis makanan yang dijualnya di mana, terus kita keluar ya nggak apa-apa, kan kita nanya baik-baik. Iya, betul. Kan kita nggak jedar misalkan pakai pisau, haram apa halal. Nah, kalau jelas-jelas bentuknya kriminal ya mungkin kita juga termasuk ya, menzolimi orang juga dia akan marah ya, kita juga terima. Tapi kalau kita bilangnya mohon maaf ini sudah punya sertifikasi halal, artinya kita juga tetap menjual sesuatu produk di mana mungkin dia belum punya, kita tawarkan sambil kita mencicipi. Oh ini sebetulnya halal Bu, tapi memang kami belum ngurus. So kalau gitu ayo. Nah, jadi mungkin anak-anak UIN nanti bisa bekerja sama dengan dengan para penyuluh untuk merekrut para pedagang-pedagang yang memang belum bersertifikasi halal. Jadi insya Allah nanti hari minggu depan itu kan akan ada dari pihak kecamatan ya, yang itu akan mengulas masalah lebih dalam lagi tentang produk halal. Oke, berarti dari Ibu nih kita juga sebagai dakwah ya Bu ya, kalau misalnya kita menanyakan ditambah lagi kita sebagai raja kan pembeli. Jadi kita harus cerdas-cerdas nih teman-teman untuk memilih makanan apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Iya, betul. Udah kita bayar, sementara makanannya nggak halal. Kan sayang juga ya kitanya. Betul. Kita nggak usah Rugi takut. 2 kali. Betul. Kita nggak usah takut kalau kita akan menyinggung. Yang penting caranya santun, caranya sopan. Tunjukkan bahwa kita ini adalah seorang mahasiswi yang punya ilmu, yang berakhlak, yang mempunyai kreativitas tinggi, ingin mengajak mereka lebih baik, jualnya lebih halal. Kan itu nggak salah. Tapi kalau caranya arogan juga ya tetap aja salah walaupun kita jadi mahasiswa UI gitu. Dengan cara yang baik ya Bu. Nah, lantas Bu, kalau para pedagang ini mendaftarkan dagangannya dengan bersertifikat halal, keuntungannya apa sih Bu untuk pedagang? Satu, jelas kalau sudah punya sertifikasi halal dia akan tenang lah. Dia nggak bakal takut dengan Satpol PP atau dan sebagainya, atau tidak akan dibeli oleh orang-orang. Kenapa? Karena sudah sertifikasi halal. Yang kedua itu kan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah ketika menjual sesuatu produk yang ternyata itu haram, dia jual menjadi halal. Dia mau nggak menanggung dosa itu, kan begitu. Intinya tenang lah. Segala sesuatu yang dilakukan dengan jalurnya itu kan tenang, ya kan? Kapan masuk UIN dari jalur apa?
jalur ini bisa nggak dipertanggungjawabkan? Bisa, tenang kan belajarnya. Coba misalkan ujian enggak, pakai jalur apapun enggak, tapi tahu-tahu masuk. Dipertanyakan ya. Dipertanyakan, kamu mahasiswa mana? UIN, pakai jalur apa? Nggak pakai jalur apa-apa. Kok bisa masuk? Ya masuk aja. Nah, kan nggak enak. Walaupun misalkan kita punya saudara di dalam, ya tetap aja nggak enak. Pengakuannya hanya dengan saudara, tapi kan dengan instansi kan enggak. Oke. Nah, jadi kalau kita meriset nih Bu, perlu nggak sih kayak diadain riset sama standarisasi halal bagi konsumen itu seperti apa? Kalau yang namanya meriset untuk standarisasi sebuah makanan atau produk ya pastilah, karena itulah ada yang namanya di Kemenag itu, di kantor Kementerian Agama itu kan ada yang namanya khusus untuk menangani produk halal, itu tempatnya di daerah Pondok Gede gitu. Jadi nggak mungkin nggak diriset, setiap makanan itu diriset. Maka ketika kita mensertifikasikan, mendaftarkan para PU pelaku usaha untuk mensertifikasikan makanannya, kita minta sampel gitu. Nah sampel itu akan kita bawa itu benar nggak ini halal. Kemudian dituliskan, misalkan kayak terigu aja itu juga, itu kan kita mesti waspada. Kalau kita beli terigu curah, apalagi curah ya, yang tidak ada label halalnya, itu kita mesti hati-hati gitu. Jadi kalau dibilang observasi dan lain sebagainya itu udah pasti, ya kan, nggak mungkin tidak dilakukan sesuatu yang mendalam kalau ternyata itu akan mencelakakan pelaku usaha sendiri maupun juga konsumen. Tapi keputusan dari pemerintah atau MUI gitu ya terkait sertifikasi halal itu wajib atau enggak? Wajib tuh. Pokoknya nanti yang memutuskan itu MUI, nanti MUI akan mengeluarkan itu, baru kita sebarkan kepada pelaku usaha yang memang sudah mendaftarkan diri untuk mensertifikasikan makanannya. Nah kalau untuk itu siapa tuh Bu yang punya wewenang terkait sertifikasi halal? Untuk sertifikasi halal memang MUI. Langsung MUI ya berarti? Langsung MUI. Nah berarti udah jelas ya Bu ya, terkait sertifikasi halal itu wajib teman-teman dan gratis pula ya Bu ya? Nah untuk prosesnya pasti dibantu kan ya? Betul, jadi jangan sampai kesempatannya berharga ini karena segala sesuatu yang mungkin kita anggap repot atau lain sebagainya, jadi kita tidak mendaftarkan diri gitu. Repot itu kan memang udah tugasnya kita, ya kan? Kalau nggak mau repot ya jangan hidup ya. Kalau orang hidup itu kan harus direpotkan, dan selalu merepotkan itu aja. Betul. Nah karena panjang lebar nih, kalau misalnya Ibu bisa nggak sih memberi pesan nih kepada teman-teman, khususnya mungkin para konsumen ya, untuk konsumen dalam memilih makanan yang akan dimakan? Oh gitu. Pada dasarnya kami ingin melakukan yang terbaik pada masyarakat sebisa kami, membantu meringankan apa yang menjadi kesulitan. Karena kalau sebuah produk dipasarkan ketika tidak memiliki sertifikasi halal, ya kan, akan menjadi satu hal yang meragukan bagi pembeli, maka kan yang merugi juga pelaku usaha. Tapi kalau sudah ada labelnya, dengan produk halalnya, dengan sertifikasi halalnya, kita yakin sebagai pembeli, insya Allah rezeki kan nggak kemana. Jadi ketika nanti ada himbauan untuk segera mensertifikasikan makanannya untuk dihalalkan, tolong kepada seluruh pelaku usaha agar segera membantu kami untuk bisa bekerja sama dengan kami. Insya Allah tidak sulit ya untuk melakukan apa yang menjadi persyaratan untuk sertifikasi halal. Yang penting ada kemauan, di mana kita mau mensejahterakan diri kita, maka kita harus mau mensejahterakan masyarakat dengan cara yang arif dan bijaksana. Salah satunya mensertifikasikan makanan halal. Jadi Anda sebagai pelaku usaha tenang, kami yang membeli pun juga senang. Wah, betul. Iya, kalau sakit gimana cerita? Jadi kan kita juga mau menjalani aktivitas, jadi enak ya Bu kalau sehat, dengan memilih makanan juga yang sehat, yang halal. Apalagi kan kalian masih pada muda-muda, sehat itu sangat penting. Nanti kan ada masa setelah selesai kuliah, pengen kerja, kalau badannya nggak sehat gimana? Ditambah lagi nanti kalau sambil kerja, kemudian berumah tangga, kalau nggak sehat gak gimana? Iya, karena rata-rata orang kantoran itu kan makannya apa yang ditemu aja, nggak latar harus gimana, tapi akhirnya suka ngacak makannya itu. Betul ya, jadi kita harus pilih-pilih juga, tapi ya nggak asal langsung makan gitu ya. Jadi harus jadi konsumen yang cerdas. Iya gitu. Betul. Selain kita berikhtiar dengan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana, minimal kita juga
berusaha untuk milih makanan mana yang memang patut kita makan dengan halalnya. Ya. Oke, dengan panjang lebar tadi Bu, semoga pesan-pesan yang tadi Ibu sampaikan, yang sudah Mada tanyakan juga mewakili ya teman-teman, untuk teman-teman bisa dengarkan apa yang sudah dari tadi Bu Lilis sampaikan. Dan karena kita sudah selesai nih Bu untuk segmennya, terima kasih kepada Bu Lilis atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu di lain waktu. Amin, insyaallah. Untuk ilmunya terima kasih banyak, karena itu sudah menjadi pesan bagi kita ya, bagi konsumen, mahasiswa khususnya ya teman-teman semua, dan seluruh pedagang yang ada di Indonesia ini. Oke, cukup sekian dari saya pamit undur diri. Madadina Sidkia, mohon maaf apabila ada salah kurang lebihnya, dan jangan lupa untuk tetap mengikuti dan menanti dari podcast kelompok 11 selanjutnya. Dadah teman-teman, terima kasih banyak. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.